Shalom, saya ingin mengajak pada hari ini semua jemaat gereja YHS atau siapapun yang menyaksikan ini untuk mengikuti pergerakan 21 hari menyambut Paskah. Karena sejak hari ini, terhitung mulai hari ini sampai 21 hari ke depan, kita akan mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu adalah Paskah. Dan saat ini, kenapa kita melihat ada sesuatu yang penting di dalam Passover itu? Yang pertama, the real Passover. Saya ingin menunjukkan saudara bahwa Passover yang sesungguhnya itu terdapat di dalam Keluaran 12 ayat 12. Berkata seperti ini, sebab aku akan melintasi tanah Mesir pada malam hari ini. Aku akan memukul semua yang sulung itu di tanah Mesir, baik manusia dan ternak. Dan aku akan menjatuhkan penghakiman terhadap semua dewa-dewa di Mesir. Akulah Yahweh. Dan kemudian dilanjutkan di Keluaran 12 ayat 23. Yahweh akan melintas untuk menghukum orang Mesir jika dia melihat darah pada ambang dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Yahweh akan melewati pintu itu dan tidak akan memperbolehkan perusak itu masuk rumah-rumahmu untuk menghukum kamu. Dari situ kita menyadari bahwa peristiwa yang terpenting terjadi pada saat itu. Saya ingin menunjukkan bahwa Passover yang sebenarnya, the real Passover itu bukan tentang telur atau kelinci Paskah. Karena dunia mengatakan semacam itu dan melihat tentang hal itu. Tapi Passover yang sebenarnya itu adalah tentang Yesus yang telah melewati kematian untuk menggantikan dosa kita dan menyelamatkan kita semua. Saudara bisa melihat dunia sedang hancur karena dosa. Dan akibat dosa adalah mati dan maut. Namun Yesus Kristus memulihkannya melalui korbannya di atas kayu salib. Pada saat itu terjadi di dalam bangsa Israel, mereka sedang terbudak oleh bangsa Mesir. Dan kemudian ada tulah demi tulah yang terjadi karena Firaun tidak mau melepaskan mereka, membebaskan mereka. Saya melihatnya adalah seperti ini, bahwa history repeated by itself. Sejarah itu terulang kembali dengan sendirinya. Sama halnya maut saat itu sedang mengincar nyawa orang-orang Israel pada zamannya Musa, pada zamannya Yesus. Maut mengakibatkan melalui dosa sedang mengincar nyawa-nyawa orang yang tidak mengenal Yesus. Dan saat ini ada virus yang sedang mengincar orang-orang itu. Tapi saudara tahu bahwa Yesus mengubah sejarah. Kita bisa belajar dari sejarah dan tidak menjadi korban karenanya, namun jadi pemenang. Itulah sebabnya Passover di tahun 2020 ini ada kebenaran yang besar yang bisa kita pahami dalam kehidupan kita. Yang kedua, yaitu adalah the real protection. Perlindungan yang sesungguhnya, terus kita harus seperti apa? Keluaran 12 ayat 13 berkata, darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam itu akan menjadi tanda bagimu. Dan ketika aku melihat darah itu, aku akan lewat daripadamu. Dan tulah yang menghancurkan tidak ada bagimu ketika aku mendatangkan hukuman atas tanah Mesir. Saudara, perlindungan paling sempurna itu ada di dalam darah Yesus. Bukan dengan memakai masker atau hand sanitizer, tapi di dalam darah Yesus yang telah menyelamatkan kita semua. Mungkin pada saat Anda memakai masker atau hand sanitizer, fokuskan dan taruh iman Anda kepada Yesus Kristus. Tapi yang menarik di sini adalah melihat rumah dengan ada tanda darah, maka malaikat maut itu akan pergi meninggalkan rumah itu. Saya ingin menunjukkan identitas kita semua di dalam Yesus. Ya, you are in Christ. Dan pada saat Anda meminum cawan anggur darah Yesus melalui perjamuan kudus, maut tidak akan berani datang kepada saudara, akan melewati saudara. Karena malaikat maut melihat di dalam kita ada Yesusnya dan Yesus di dalam kita. Ada kuasa di dalam darah Yesus Kristus yang tercurah dalam kehidupan kita. Melalui darah Yesus keselamatan itu terjadi. Kita selamat karena anugerah. Ada perlindungan dalam darah Yesus. Kita aman dalam Yesus Kristus. In Christ Jesus. Yang ketiga, the real position, posisinya. Posisinya terdapat di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-22.
kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada di dalam mangkok dan menyapukan pada ambang atas kedua tiangnya. Janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Perhatikan kalimat yang berkata, janganlah seorang pun keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Stay in your house. Tetap tinggal di dalam rumah. Stay, tinggal. Saudara, bahasa Ibraninya di situ dikatakan bayith, artinya house, place, table atau family. Kemudian saudara, ketahuilah bahwa stay in your house. Rumah ini bukan berbicara tentang bangunan fisik, namun berbicara tentang tubuh yang adalah bait. Tetap tinggal dalam tubuh Kristus. Tetap tinggal body of Christ. Kenyataannya sekarang kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Jadi kita tetap di dalamnya. 1 Korintus 12 ayat 27 berkata begini, kamu sekalian adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Jangan keluar dari iman. Jangan keluar dari family. Stay in your family, stay in your faith. Stay di dalam tubuh Kristus. Saat ini saya ingin mengajak saudara semuanya untuk bersama-sama kita berjalan di dalam anugerah. Ikutilah program 21 hari menyambut Passover atau menyambut Paskah. Dan tujuan daripada ini di dalam Keluaran 12 ayat 26 berkata begini, ketika anak-anakmu bertanya kepadamu, apa arti ibadah ini? Sebentar, apa arti ibadah ini? Di mana ibadahnya? Bagian mana ibadahnya? Ketika malaikat maut datang, kemudian bangsa Israel disuruh mengambil tanda darah dan kemudian disuruh tinggal di rumah. Di mana ibadahnya? Namun di ayat 27 berkata begini, maka kamu harus mengatakan korban Paskah itu adalah bagi Yahweh yang melewati rumah-rumah Bani Israel di Mesir, karena dia menghukum orang-orang Mesir dan menyelamatkan rumah-rumah kita. Umat tersebut menundukkan kepala dan menyembah. Perjanjian lama, Passover itu memakai tanda darah binatang Israel. Tapi kalau saudara perhatikan dalam perjanjian baru, Passover memakai Yesus sebagai tanda darah. Kita adalah tubuh Kristus. Tidak hidup dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi di dalam Kristus Yesus kita adalah ciptaan yang baru. Manusia yang baru. Dan kita telah mengenakan Kristus in Christ. Yesus telah menang atas maut dan atas neraka. Melalui tubuh dan darahnya kita yang sakit disembuhkan dan diselamatkan. Saudara yang dicintai oleh Kristus Yesus, pada saat ini 21 hari berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Ini akan menjadi sebuah program atau pergerakan yang akan kita berjalan bersama-sama. Saya ingin mengajak semuanya untuk mari bergabung dengan kita semua. Saudara tahu bahwa saat ini dunia sedang menghadapi 4 jenis macam badai. Badai yang pertama adalah badai penyakit. Seperti Anda telah dengar bahwa virus ini mulai melanda dan membuat orang banyak yang meninggal dan banyak yang sedang ketakutan saat ini. Akibat dari badai yang pertama akan menghasilkan badai yang kedua, yaitu badai krisis ekonomi. Itu pada menjadi lemah, menjadi tidak teratur dan tidak bisa dikendalikan dengan cara yang seperti pada waktunya mereka dapat berkarya, sehingga mereka semua akan mengalami yang namanya kesusahan di dalam mencari nafkah, dan harga-harga pada melambung tinggi, dan dolar atau mata uang asing sedang berada di puncak-puncaknya, mengakibatkan mereka semua untuk membayar biaya hidup menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan kemudian hal ini akan membuat badai yang ketiga, yaitu adalah rumah tangga. Akibat daripada suami dan istri yang kesusahan dalam keuangan, mereka pasti akan mengalami berantem, berseteru, berkelahi. Dan sehingga perseteruan mulai terjadi dalam rumah tangga tersebut, saling bercakap-cakap dengan kata-kata yang kasar kepada pasangannya, mulai mengata-ngatakan kata-kata yang negatif. Dan kemudian dari perseteruan itu akan menghasilkan perselingkuhan, yang dimana pada akhirnya yang wanita mendapatkan seseorang pria yang berkata, jangan khawatir, ada aku. Dan kemudian yang wanita langsung berkata, wow, ada yang menjadi tonggak dalam kehidupan saya. Dan yang pria tiba-tiba mendapatkan wanita yang ketiga yang berkata bahwa aku menemukan
seseorang yang dapat memahami. Dan saudara lihat dari situ akan menghasilkan badai yang keempat, yaitu adalah generasi muda. Sehingga anak-anak mereka menjadi stres, menjadi kacau balau. Sehingga mereka mungkin dapat berkata, saya di rumah buat apa? Mama dan papa berantem terus. Anda lihat manusia punya persoalan itu 3 macam. Yaitu penyakit, kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah keuangan. Dan ini semuanya menghantam itu semua. Lalu bagaimana dengan kita? Kemana kita akan berada? Itulah sebabnya selama 21 hari ini mari bergabung dengan kita. Karena berkemenangan dalam Yesus itu pasti akan terjadi dengan luar biasa. Dengan cara seperti apa? Langkah yang pertama, terimalah pujian, firman, dan doa setiap hari dari gereja YHS. Anda bisa mendapatkannya melalui website di dalam gereja, yaitu di yhschurch.com. Di situ Anda akan mendapatkan tuntunan, bimbingan selama 21 hari ke depan. Ajaklah seluruh keluarga untuk mengikuti pujian, firman, dan doa bersama dengan para pastor yang akan menuntun saudara. Ikuti bersama dengan Yesus Kristus, dan saya percaya pasti akan ada hasil yang luar biasa. Dan langkah yang kedua, yaitu tentang perjamuan kudus. Ingat, tidak ada tempat yang paling aman selain di dalam Yesus Kristus dan melalui darah Yesus. Terimalah perjamuan kudus selama 21 hari ke depan. Saudara tahu bahwa perjamuan kudus itu berisi roti dan anggur. Roti ini menandakan bahwa tentang tubuh Yesus yang telah menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Karena melalui bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan. Dan anggur berbicara tentang darah Yesus yang dimana memberikan keselamatan dalam kehidupan kita. Anda bisa mendapatkan roti dan anggur tersebut melalui online di YHS Merchandise. Saya percaya ada kuasa supranatural melalui tubuh dan darah Yesus. Dan yang ketiga, yaitu pada saat nanti kita berjalan selama 21 hari dan tepat pada tanggal 10 April. Di situ kita akan merayakan Paskah atau Passover. Mengingat tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan 3 hari setelahnya pada tanggal 12 April. Di situ kita akan merayakan kebangkitan Yesus. Celebration karena kemenangan sudah Tuhan berikan dalam hidup ini. Dan saya percaya ketika kemenangan itu terjadi, saudara akan menyaksikan bahwa mujizat itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Di situ kita berikan kesaksian tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup Anda selama 21 hari. Dan ingat, kesaksian itu akan mempermalukan iblis, memuliakan Tuhan dengan puji-pujian dan penyembahan Tuhan Kristus Yesus kita. Saya percaya, mari bergabung dengan kami. Saya melihat bahwa tidak ada tempat yang lebih aman selain di dalam Yesus Kristus. Mau kemana lagi kita? Mau ke negara ini, negara itu, ke tempat ini, ke tempat itu. Kita mau persiapan seperti apapun. Tapi saudara tahu bahwa sesungguhnya tempat yang paling aman adalah di dalam Yesus Kristus. Selamat mengikuti pergerakan ini. 21 hari hidup berkemenangan. Saya percaya kita semua sedang melewati yang sedang terjadi di dunia saat ini dengan damai, sehat, dan aman, serta sejahtera. Ada selamat yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Yesus adalah perlindungan kita semua. Yesus adalah penyembuh kita. Dan Yesus adalah penyelamat kita semua. Di dalam nama Yesus, saudara terima yang terbaik dari Yesus Kristus saja. Yeshua HaMashiach bless you.